Hey Pop gengs. Musim penghujan sudah tiba bersamaan dengan penghujung tahun. Lalu apa yang tidak ketinggalan dari musim hujan? Yup, banjir yang turut serta bagaikan paket komplit. Agar terus waspada, aku udah siapin beberapa video yang merekam hewan nyasar masuk ke rumah saat terjadi banjir, serta tips agar hal itu tidak terjadi. Karena banjir bisa membawa berkah, juga ada pula yang membawa petaka. Kita mulai dari yang membawa berkah dulu deh. Ada video yang diunggah oleh akun TikTok bernama Aurelitan. Entah di mana lokasi banjir ini terjadi, yang pasti ada 4 bapak-bapak semangat banget pengen nangkap ikan mas koi yang nyasar di kompleks perumahan mereka. Kasian banget sih lihat ikannya sampai bingung mau kabur kemana, udah kejebak. Gak cuman ditangkap, ikan mas koinya juga dimasak coy. Oh no, padahal ikan mas koi itu ikan mahal banget ya. Mulai dari ratusan ribu hingga jutaan. Apalagi kalau ukurannya udah gede kayak gitu. Kan mending dijual, duitnya baru beli makan, lebih mewah tuh makannya. Para bapak-bapak pecinta ikan mas koi pasti nangis lihat video ini, yakin deh. Walau kelihatannya enak dimasak pakai bumbu kunyit, tapi kok aku tetap enek ya liatnya. Rasanya kayak gimana sih? Udah ada yang pernah makan ikan koi nggak nih di sini? Cerita dong gimana rasanya. Katanya sih kalau dapat musibah harus tetap bersyukur karena mendapat ujian dari Tuhan. Nah, bapak-bapak ini dari Gresik sepertinya udah nerapin itu dalam kehidupan sehari-hari. Pas banjir, mereka tetap bersyukur. Ya iyalah bersyukur. Orang dapat udang sama ikan bandeng melimpah gitu. Mereka emang seneng, tapi pemilik tambak udang dan bandengnya nangis-nangis pasti di rumah. Pasti udah rugi besar nih. Mungkin inilah peristiwa yang disebut menangis di atas penderitaan orang atau nikmat yang membawa sengsara. Lebih sengsara lagi pemilik ikan lele Dumbo ini nih. Udah dirawat sampai besar kayak anak sendiri sama si petambak ikan. Tapi pas banjir, malah kabur ke rumah orang. Momen ini terjadi saat banjir tahun 2020 lalu. Saat orang lain sedang sibuk mindahin barang, bahkan ada yang sampai mengungsi, pemilik rumah ini malah dapat rejeki. Gak cuma satu, tapi ada beberapa ekor lele lagi yang ikutan masuk ke rumahnya. Geli banget sih liatnya. Udah kayak kolam lele ya. Yang punya rumah pasti auto nutup pintu nih biar lelenya gak kemana-mana. Lumayan kan buat dibagiin ke tetangga juga. Atau langsung bikin warung pecel lele aja sekalian. Masih ada nih yang merayakan panen justru saat banjir. Kalau di tempat lain kena banjir pada panik dan bingung, di sini mah santai. Sampai ya walaupun ikannya kecil-kecil tapi tetap aja lumayan. Namanya juga gratisan. Asli ini mah melimpah banget, bisa buat makan sekampung. Lumayan lah, banjir di sini nggak bikin susah dapat lauk. Tapi jangan ngarep terlalu banyak juga sih. Soalnya saat banjir bisa jadi yang masuk ke rumahmu bukannya ikan, malah biawak. Kayak yang terjadi di salah satu rumah di kampung Melayu ini nih. Mana biawaknya gede banget. Biawaknya sih emang sadar kalau doi lagi nyasar. Cukup kesulitan juga berusaha keluar. Dikiranya itu pintu, ternyata jendela kaca. Seandainya bisa ngomong nih biawak pasti udah teriak-teriak minta tolong. Ini manusia malah videoin. Bukannya dibantu itu biawak gede biar bisa keluar. Kan kasihan juga. Lagi pula biawak itu gigit gak sih? Kecuali nih yang masuk ke rumah kamu adalah sepupunya biawak yang ganas seperti ini. Baru deh boleh panik. Serem banget ya. Mungkin kalau itu terjadi sama aku udah auto pingsan kali ya. Untung kalau kejadiannya di rumah berlantai 2. Masih bisa menyelamatkan diri naik ke lantai atas. Peristiwa ini terjadi di Sarawak Pop gengs. Bayangin, kalau buayanya muncul di rumah kecil atau kos-kosan. Pasti bingung kan mau lari kemana? Mana ukurannya gede lagi. Tapi yang namanya buaya besar atau kecil sama aja sih seremnya ya. Ada juga nih, momen buaya yang nyasar sampai di atas atap rumah seorang warga di Karnataka, Belgaum, India.
Walaupun serem, tapi kasihan juga sih lihat buaya sampai nyasar gini akibat banjir yang udah tau lah ya, bisa terjadi karena ulah siapa. Masih dari India ada kejadian menegangkan saat banjir terjadi. Terlihat 2 ekor anjing ini sedang kebingungan ingin mencari pertolongan. Mungkin pemiliknya juga udah panik dan kabur duluan buat menyelamatkan diri. Sampai-sampai lupa punya anjing yang gak ikut dievakuasi pas banjir terjadi. 2 anjing ini terlalu sibuk mencari pertolongan sampai gak sadar kalau diam-diam ada buaya yang merayap di belakang. Dasar buaya. Si pemain tenang tapi nusuk dari belakang. Bergeraknya pelan-pelan banget lagi deketin si anjing. Dan begitu mendekat langsung hap. Tapi untuk anjingnya segera melarikan diri dan lolos. Wah, aku ikutan deg-degan liatnya. Lah, terus anjing yang satunya ngapain? Nggak ikutan menyelamatkan diri? Biasalah. Lain kejadian saat banjir di Tbilisi, Georgia ini udah mulai surut. Banjir ini terjadi pada malam hari antara tanggal 13 dan 14 Juni 2015 lalu. Gak cuma meninggalkan lumpur yang tentu PR banget buat dibersihkan, serta beberapa kendaraan yang hanyut dan terendam lumpur, namun ada macan, kuda nil, beruang, bahkan singa laut pun jadi berkeliaran bebas di ibu kota Georgia setelah banjir. Mereka ini adalah hewan-hewan yang hidup di kebun binatang dan lepas di Tbilisi, Georgia setelah banjir. Selain menewaskan nyaris 10 orang, beberapa hewan yang lari dari kebun binatang ini pun ikut tewas. Kalau ada hewan yang masuk ke rumah pas lagi banjir, tentu bikin was-was ya. Apalagi kalau nemu yang kayak gini. Serem. Meski lihatnya dari jarak aman sih, tetap aja lihat ular bikin auto panik, geli dan mana ularnya gede banget lagi. Masih mending kalau cuma melintas dan pergi. Lah, kalau udah masuk ke rumah kayak gini, pasti bikin heboh satu rumah kan? Nah, biar rumahmu gak kemasukan ular sebelum musim hujan, pastikan melakukan beberapa tips berikut ini nih Pop Gengs. Pertama, jika punya halaman rumah yang lembab dan diselimuti sama semak-semak, kamu kudu sering bersihkan karena itu bisa jadi habitat para ular. Gak cuman itu, ular itu juga bisa hidup di tumpukan benda-benda seperti kayu, batu, dan pupuk kebun. Atau jika ada pohon tumbang, sampah dedaunan, sampai garasi atau gudang di luar rumah juga harus tetap kamu bersihkan. Kedua nih, kamu harus melenyapkan semua yang berpotensi menjadi makanan ular, seperti jangkrik, siput, hingga tikus. Serta hewan peliharaan seperti ayam, burung, atau kelinci yang bisa menjadi santapan sedapnya si ular. Tutup semua celah dan lubang yang ada di rumahmu, karena bisa jadi tempat masuknya ular. Lalu, kalau kamu juga bisa menebarkan sesuatu yang kasar di sekitar rumah, seperti serpihan batu dan kayu atau kulit telur yang kasar. Sebab, ular akan merasa nggak nyaman menggesekkan kulitnya di situ. Dan yang terakhir, usahakan segera mengeringkan semua tempat-tempat lembab yang ada di rumah kamu.